Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada perkuliahan gambar teknik otomotif ini. Ya, nah di pertemuan kedua ini kita akan membahas peralatan dan perlengkapan gambar. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pengantar mata kuliah gambar teknik otomotif, yaitu salah satunya sebagai dasar untuk para mahasiswa mempelajari desain otomotif, yaitu mata kuliah selanjutnya dari semester ini. Nah, untuk desain otomotif, yaitu nanti akan diambil pada semester selanjutnya, yaitu akan membahas tentang aplikasi gambar teknik dengan menggunakan software, ya, yaitu CATIA, ya. Nah, jadi untuk gambar teknik otomotif ini memang untuk secara silabus itu memang teori dulu, ya, teori kemudian prakteknya menggunakan perlengkapan manual. Nah, kalau desain otomotif itu nanti kalian akan praktik menggunakan software yang menggambar part atau komponen otomotif menggunakan software yaitu CATIA. Ya, di situ nanti ada sketch ya, menggambar menggunakan software CATIA, kemudian ada analisis tentang apa namanya? Part yang kalian gambar tersebut. Nah, karena ini gambar teknik otomotif ya, ini akan lebih ditekankan pada penggunaan alat-alat gambar dengan cara manual dulu ya. Itu. Nah, sebagai bekal kelak ketika para mahasiswa itu lulus dan mengajar di SMK, itu di situ akan bisa mengajarkan gambar teknik ya pada para siswanya ya sesuai dengan silabus yang diajarkan. Nah, gambar teknik otomotif ini sudah saya rancang dan saya sesuaikan dengan silabus atau kurikulum apa namanya ya, yang mengacu pada kurikulum gambar teknik otomotif di ranah SMK. Nah, di sini saya yakin ya, tidak hanya dari SMK saja pastinya mahasiswa PPTMU ini, ada juga yang dari SMA dan MA. Dan saya yakin untuk yang dari SMK itu sudah tidak asing lagi dengan peralatan gambar. Nah, yang dari SMA bagaimana? Yang dari SMA ya, ya ini merupakan apa ya? Merupakan pengalaman yang baru, ya, hal yang baru ya terkait dengan gambar teknik otomotif ini. Nah, maka saya mohon yang sudah dulu apa namanya ya, men, sudah melalui di SMK itu mendapatkan materi tentang gambar teknik, ya bisa memperdalam ya, kemudian mengikuti kuliah ini dengan apa ya namanya, dengan baik ya supaya nanti pada semester selanjutnya kalian tidak apa ya namanya, tidak bingung dengan apa mata kuliah desain otomotif itu. Nah, karena ini menjadi dasar dalam persyaratan mata kuliah desain otomotif ya. Jadi dasarnya kalian harus bisa atau lulus gambar teknik otomotif ini kemudian baru mengambil mata kuliah desain otomotif. Itu ya. Itu ya karena ada kaitannya gambar manual dengan gambar menggunakan software ya, itu. Nah, bedanya ya gambar manual itu dilakukan menggunakan tangan, kalau software itu nanti kalian lebih condongnya menggunakan mouse dan tombol-tombol atau keypad pada laptop itu. Nah, baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama yaitu kertas gambar. Nah, kertas gambar di sini yang sering kita gunakan adalah yang kertas ukuran A4 atau A3. Nah, di sini kertas gambar yang disampaikan di sini merupakan kertas gambar ukuran ISO ya. Ada dari mulai ukuran A0 ini yang paling atas, kemudian sampai yang paling kecil itu A10 ya. Kalau A0 ini ukurannya 841 kali 1189 mm ya. Nah, kertas gambar yang kita gunakan adalah ukuran A4, yaitu 210 kali 297 mm. Nah, dulu saya sering mengecek ya, saya sering mengecek buku gambar yang saya beli ya. Itu yang mohon maaf yang dijual di fotokopian. Itu
kadang ukurannya itu tidak sesuai standar ISO. Nah, nanti kalian bisa cek ya, untuk buku gambar kalian apakah lebarnya itu 210, kemudian panjangnya 297. Nah, kalau belum seperti ini berarti belum standar ISO. Nah, maka ya silahkan nanti bisa dicek kembali ya. Dan apabila tidak sesuai standar ISO, tidak apa-apa, silahkan bisa digunakan. Yang penting nanti kalian ketika mengajari ya siswa kalian ketika PPL misal atau setelah lulus ya para mahasiswa bisa menjelaskan kriteria gambar yang sesuai ISO untuk kertas itu seperti apa. Nah, itu. Nah, biasanya yang sesuai ISO itu adalah kertas gambar yang mereknya itu sketchbook yang tebalnya itu minimal 50 lembar sampai 100 lembar. Nah, itu yang biasa dijual di toko-toko peralatan tulis ya. Sketchbook namanya itu memang kalau diukur itu presisi. 210 sampai 210 untuk lebarnya, panjangnya itu 297. Nah, kalau yang sudah ketarung beli kemarin gimana, Pak? Enggak apa-apa, tetap dipakai ya. Itu. Enggak apa-apa. Ya, jadi di sini saya tidak tidak harus mewajibkan harus yang sesuai ISO, tidak. Namun, ya ini adalah pengetahuan kita bersama bahwa kertas itu memiliki standar ukuran ISO. Nah, kadang pabrikan itu ya, itu kadang ada yang sesuai dengan A4 ISO, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini yang ukuran kertas. Jadi nanti ketika kalian mau membeli membeli buku gambar, itu yang melihatnya tabel ini ya. Itu ada A0, A1, A2, A3, A4 dan lain sebagainya. Nah, ini untuk ukuran kertas yang samping ini. Ini digunakan ketika zaman dulu ya. Zaman dulu sebelum adanya kertas gambar atau buku gambar yang yang seperti sekarang ini ya, yang ukurannya sesuai ISO. Jadi saya pernah mendengar dari dosen-dosen saya dulu, kemudian guru-guru saya di SMK, itu dulu waktu menggambar itu menggunakan kertas yang lebarnya seperti lembaran itu gulungan ya, kemudian dosen-dosen itu atau guru-guru itu kemudian memotongnya ya, itu memotongnya menjadi beberapa bagian. Nah, memotongnya itu mengikuti ini ya, mengikuti pola gambar yang ada pada ini, slide ini. Nah, jadi untuk A0 ini kan ukuran A0 ya, 841, kemudian panjangnya ini 1189 ya, itu. Nah, maka untuk A0 ini bisa dijadikan kertas ukuran A1 sebanyak 2 buah. Ya, jadi waktu dulu memang untuk mendapatkan kertas gambar itu memang rada susah, sehingga mereka para dosen kita yang dulu sudah sepuh-sepuh itu cara memperoleh kertas gambar yang sesuai dengan ISO adalah dengan memotongnya secara manual. Kadang ada juga yang dipasrahkan di kertas fotokopian itu menggunakan gunting yang panjang yang sistemnya kayak ditekan itu ya, di atas meja itu menggunakan itu. Nah, jadi untuk kertas A0 itu kalau dibagi 2 sama rata itu didapatkan kertas A1 sebanyak 2 buah. Satu ini, kemudian yang satunya atas ini. Ya. Kemudian kalau dibagi A0 dibagi A2 ya. A0 dibagi A2 itu bisa menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kalau kertas A0 untuk dibuat A3 dapat berapa bagian, Pak? Dapat menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kalau A0 dibuat ukuran A3 atau dibagi menjadi ukuran A3 dapat 8 bagian. Kemudian kalau A4 berapa, Pak? A4 lebih banyak lagi ya. A4 itu bisa dapat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dapat 16 bagian. Nah, kan lumayan. Satu lembar bisa dapat 16 bagian. Ya. Dan seterusnya nanti dibagi ya seperti ini. Gitu. Nah, maka kita harus bersyukur
ketika zaman sekarang itu sudah disediakan buku gambar atau kertas gambar yang sudah di, dibuat oleh perusahaan itu sesuai dengan ukuran ya. Kemudian praktis kita tinggal hanya menggunakan. Kita bisa membayangkan susahnya zaman dulu ya untuk kuliah di bidang teknik ya. Itu harus memotong kertas gambar sesuai ukuran ya. Kemudian nanti kalau menggambar menggunakan dulu kan belum ada Rapido, itu harus menggunakan trackpen yang besar kecilnya garis itu harus diset secara manual menggunakan puntiran sekrup. Nah, itulah maka kita harus bersyukur ya. Kita hidup di zaman milenial ini ya, dengan segala macam dimudahkan ya. Dulu hanya ada trackpen, sekarang ada Rapido, drawing pen, kertas gambar juga sudah disediakan sesuai ukuran ya. Kita itu sebetulnya dipermudah ya. Namun kita saja yang malas seperti itu ya. Itu yang untuk kertas gambar. Nah, kemudian untuk jenis-jenis pensil ya. Jenis pensil itu di sini ada yang biasa kita temukan di pasaran ya. Itu ada jenis yang yang tulisannya itu kode di pensilnya itu ada B ya, kemudian HB, H ya, itu. Nah, untuk B sendiri merupakan singkatan dari black. Yang kita biasa gunakan adalah yang pensil 2B yang biasa kita gunakan untuk ujian. Ya, mereknya bisa beraneka macam, ada Staedtler, Faber-Castell ya, dan lain sebagainya. Nah, HB ini ya, ini kalau B ini ya, angka di depan huruf B itu ada 2B, kemudian 7B ya, dan lain-lain, itu menunjukkan tingkat kelunakannya. Angkanya semakin besar maka semakin lunak ya. Maka yang kita gunakan itu rata-rata adalah 2B. Kalau pakai 7B gimana, Pak? Itu kalau jatuh sedikit saja itu pasti patah arangnya itu. Nah, maka untuk pensil seri B ya, itu memang untuk penebalan untuk ujian itu sangat sangat bermanfaat sekali, karena memang tingkat B-nya itu black-nya kalau semakin besar huruf depannya itu juga semakin lunak tetapi semakin gelap ya. Kemudian kalau H itu menunjukkan tingkat kekerasannya atau hard ya. Nah, semakin besar angkanya maka semakin keras. Nah, pensil H ini biasa kita temukan pada orang-orang yang bekerja di bidang perkayuan. Ya, pensilnya itu besar yang warna merah, yang biasa untuk menggaris kayu-kayu, yang membuat pola pada kayu. Nah, ini kebetulan istri saya kan orang Jepara, jadi saya biasa melihat tukang-tukang kayu itu menggunakan pensil dengan jenis H. Nah, itu. Jadi semakin angkanya besar, maka semakin keras kalau pensil yang tipe H. Itu. Tetapi kelemahannya untuk tipe H bagaimana, Pak? Tipe H itu hanya keras ya, tetapi tidak terlalu gelap ya. Itu beda dengan B ya. Kalau semakin tinggi tingkatannya, hurufnya angkanya yang depan itu maka semakin lunak dan semakin gelap. Itu. Kemudian ada half black ya. Half black ya, itu setengah hitam ya, kemudian firm dan lain sebagainya. Yang sering muncul di pasaran yang ini. Yang black sama hard. Nah, kemudian untuk hasil goresannya ya, bisa dilihat ya pada gambar. Ini untuk yang 8B. Nah, jadi di sini semakin gelap ya. Ini ada 2B, 3B, 4B, 6B, 7B, dan 8B. Ini yang paling gelap adalah 8B. Lah kalau H, Pak, kalau H seperti ini. Hasilnya kan beda ya. H, kemudian ini dari sini semakin besar angkanya maka akan semakin arang. Bahasanya apa ya? Semakin tidak gelap ya, tapi semakin keras pensilnya seperti itu. Ini hasil goresannya ya. Ini berbagai macam merek ya. Merek untuk jenis-jenis pensil. Nah, kemarin saya menyuruh untuk membelinya yang pensil mekanik ya. Pensil mekanik jika kalian cermati juga di situ ada tulisan ukuran
ukuran isinya ya, kemudian ada jenis pensilnya juga, ada yang B, ada yang 2B ya, itu. Nah, nanti silakan yang sudah membeli pensil mekanik dan isinya, silahkan nanti bisa dicek pada wadah isiannya itu. Di situ pasti tertera ukuran dari isinya, bisa 0,3, 0,5, 0,7, dan juga jenis pensilnya. Ya, bisa 2B, B, atau HB. Nah, itu ya. Nah, kemudian cara penggunaan pensil ya ketika menggambar. Nah, ketika menggambar itu pensil itu digunakan jangan ditarik saja. Nah, tetapi ketika kalian menggaris ya, pensil itu ditarik sambil diputar ya, ditarik sambil diputar pensilnya. Mutarnya jangan cepat-cepat, pelan saja. Itu. Dengan membentuk sudut 60 derajat dari penggaris. Kenapa Pak kok harus diputar? Nah, kenapa kok harus diputar? Karena alasannya supaya garis gambar yang dihasilkan ini ya, ini hasil garisnya ya, itu lebarnya sama ya. Karena kalau kita menggunakan satu sisi saja tanpa diputar, maka sisi satunya itu akan akan tidak termakan secara merata, sehingga bisa didapatkan garis kok ketika kalian amati, ketika kalian menggunakannya dan tidak diputar, maka ada garis yang membesar kemudian mengecil. Nah, ini karena bagian yang ini kalau yang tidak diputar ini pasti akan termakan dulu. Ya. Ini akan termakan dulu, yang belakang itu termakannya agak lambat daripada yang depan, sehingga nanti garisnya itu tidak sama lebar. Lebarnya tidak sama. Nah, maka ini diputar supaya habisnya itu, ujungnya itu bisa sama ya. Dengan sama itu harapannya garisnya bisa lebarnya juga sama. Nah, itu ya. Ditarik ya, caranya ditarik kemudian sambil diputar. Mutarnya pelan ya. Dengan membentuk sudut 60 derajat. Nah, kemudian jenis mistar. Kemarin saya menyuruh untuk membeli mistar yang mistar segitiga sepasang. Nah, mistar segitiga sepasang ini ya ada dua ya, yaitu mistar segitiga sama kaki ya, yang kemudian satunya lagi yang bawah ini adalah mistar dengan sudut 30 dan 60 derajat. Yang ini adalah sama kaki ya. Itu memiliki sudut 45 dan 45. Nah, ini ada dua jenis ya. Ini merupakan penggaris dengan sudut segitiga istimewa ya. Itu yang biasa kita gunakan ya. Itu untuk penggaris segitiga. Kenapa kok saya menyuruh menggunakan penggaris segitiga tidak penggaris lurus? Nah, karena ini ya. Penggaris segitiga itu ketika kita gunakan ya, bisa membuat garis-garis istimewa. Yaitu salah satunya membuat garis tegak lurus. Caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti ini. Yang bawah itu kalian tekan, jangan sampai rubah, hanya sebagai landasan saja. Kemudian kalian tempelkan penggaris yang segitiga sama kaki di atas. Kemudian kalian buat garis horizontal, thread ya. Ininya yang bawah tetap diam, jangan diubah. Yang bergerak hanya penggaris yang atas ini. Garis thread, kemudian kalian balik posisinya menjadi ini. Yang vertikal. Yang bagian bawah tetap diam, kemudian kalian buat ini garisnya tempelkan sini, kemudian kalian buat garis vertikal, tarik thread ke bawah. Maka hasilnya akan mendapatkan garis, yaitu garis tegak lurus. Ini pasti dipastikan ini 90 derajat. Nah, selain membuat garis tegak lurus, ya garis segitiga ini juga bisa membuat garis sejajar ya. Dengan cara ini kalian buat dulu garis yang ini thread satu, kemudian yang landasan ini diam. Kemudian kalian geser saja ke bawah, kemudian kalian buat garis lagi seperti itu. Garis horizontal dibuat lagi thread sini. Nah, itu pasti
garis yang satu, horizontal yang satu yang dibuat ini, dengan garis horizontal yang kedua yang di bawah yang kita buat, itu pasti sejajar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau garisnya itu membuat sejajar tapi jauh, Pak. Penggarisnya itu kecil punya saya, misal penggaris segitiganya. Tidak cukup sampai bawah pojok kanan bawah ini. Caranya bagaimana, Pak? Caranya ini yang landasan itu diam, ini ditarik mentok, yang garis atas penggaris atas ini tarik mentok sampai sini, cret sampai ujung. Nah, kemudian yang atas ini berhenti di sini, ya. Ini diam, ini ditekan yang kencang, kemudian jangan sampai rubah posisinya. Kemudian yang penggaris bawah landasan ini kalian tarik ke bawah. Cret. Nah, jadi pergantian yang tadinya landasan, sekarang jalan ke bawah. Yang tadinya bergerak, yang dua ini diam sebagai landasan. Jadi nanti bergantian, yang ini bergerak, ini diam, yang ini diam, ini bergerak. Nanti digeser sampai ke bawah. Begitu. Untuk mendapatkan garis yang sejajar dengan jarak yang jauh, ya. Yang landasan berubah jadi bergerak, yang bergerak berubah jadi landasan, saling bergantian. Tapi dengan catatan, jangan ada perubahan posisi. Caranya gimana? Ditekan yang kuat, ya. Itu. Nah, seperti itu untuk cara penggunaan. Kemudian selanjutnya adalah mistar lurus, ya. Nah, kita tahu pada penggaris baik segitiga maupun mistar lurus, itu di situ satuannya ada 3 ya. Ada milimeter, kemudian sentimeter, dan yang ketiga adalah inch atau inci. Nah, kita menggunakan yang satuan milimeter, ya. Kita karena gambar teknik tidak menggunakan sentimeter, tapi kita menggunakan satuan yang terkecil yang dari SMA itu, nanti bisa mengikuti. Kita menggunakan satuan milimeter. Jadi nanti job sheet yang akan saya bagikan itu menggunakan satuannya milimeter. Nah, penggaris itu ada 2 yang kalau mistar lurus. Ada yang menggunakan plastik yang bawah ini. Ada juga yang menggunakan baja. Untuk ketelitiannya bagaimana, Pak? Nanti kalian bisa bandingkan ya antara yang plastik dengan baja. Pasti lebih presisi yang baja. Tapi tidak apa-apa kalau yang plastik sudah kedarungnya juga tidak apa-apa. Itu juga bisa digunakan. Itu. Nah, itu hanya sebagai pembanding saja ya. Untuk penggaris itu ya ada yang plastik, ada yang baja. Itu. Nah, itu ya untuk mistar lurus. Kemudian ada mistarte atau taken hak. Nah, mistarte ini fungsinya selain sebagai penggaris untuk membuat garis lurus, juga untuk membuat garis siku. Tadi kan kalau kita membuat siku menggunakan mistar segitiga sepasang ya, karena kita tidak mempunyai atau menggunakan meja gambar. Nah, kalau mistarte ini nanti dipasangnya bisa pada kertas gambar, bukan, maksudnya bisa dipasang di meja gambar, ya. Mohon maaf tadi saya salah, bukan dipasang pada kertas gambar ya, dipasang pada meja gambar. Nah, ini biasa kita temui pada meja gambar ya yang ada di lab gambar ya. Itu ya. Nah, ini biasanya dipasang di situ untuk mistarte ini. Nah, jadi mistarte kenapa kok tidak saya gunakan? Karena kita bisa membuat garis tegak lurus atau 90 derajat menggunakan mistar segitiga sepasang. Itu ya. Nah, maka mistarte tidak saya instruksikan untuk beli kemarin. Itu. Nah, kemudian untuk jenis mal. Nah, mal ini fungsinya dalam gambar ya. Itu sebagai alat bantu untuk mempermudah dan mempercepat proses menggambar. Nah, mal itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini adalah mal huruf. Nah, mal huruf ini ya selain di sini ada huruf besar, kemudian huruf kecil, angka, juga biasanya disertai dengan simbol. Nah,
Ini mal huruf ini bisa digunakan ketika si penggambar atau drafter itu, mohon maaf tulisannya jelek, ya bisa menggunakan bantuan mal huruf ini. Kemudian mal huruf ini ukuran sel hurufnya tingginya sama, jadi lebih enak. Gitu. Kalau kita gambar menggunakan manual, maka kadang huruf yang kita buat itu tinggi rendahnya huruf itu kadang tidak sama. Maka mal huruf ini sangat membantu sekali ya dalam membuat huruf-huruf atau keterangan yang menggunakan huruf dan angka pada gambar yang kita buat. Nah, kemudian ada mal kurva. Nah, mal kurva ini biasanya kita temukan ya pada pada jurusan-jurusan mesin manufaktur atau pemesinan. Bisa kita juga temukan pada jurusan-jurusan busana ya. Nah, untuk membuat pola lengan ya, pola yang lain-lain. Ini ya selain bangunan juga tadi jurusan permesinan. Itu untuk mal kurva. Kemudian ada mal lingkaran ya. Ini mal lingkaran ini di sini ada dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Nah, ini enaknya kalau menggunakan mal lingkaran itu ya sudah ada ukurannya. Jadi tinggal membuat lingkaran saja. Kalau pakai jangka kan harus mengeset dulu ya. Ngeset diameternya menggunakan penggaris lurus atau penggaris segitiga, baru kita buat jangkanya diputar. Ya. Kadang kalau menggunakan jangka itu kalau jangkanya itu sudah kendor, maka kadang ketika kita putar hasilnya itu lingkarannya tidak simetris atau bahasanya Jawa itu peyang. Nah, kalau pakai mal lingkaran itu ya enak langsung jadi. Gitu. Itu ya. Kemudian ada mal elips. Nah, elips itu sebetulnya bisa kita buat menggunakan jangka ya. Tetapi kadang kalau kalau jangka kita itu perhitungannya tidak pas, maka elipsnya itu tidak membentuk elips yang yang bahasanya garisnya itu halus kalau pakai jangka. Kasar ya kayak ada batas-batas apa ya? Batas-batas garis hubungan garis satu dengan garis yang lain. Kalau menggunakan elips ini kan benar-benar lurus ya, tanpa ada penggalan-penggalan garis. Maka mal elips ini sangat membantu sekali dalam menggambar ya. Itu. Karena terus terang saja untuk membuat garis elips dengan menggunakan jangka itu memang rada ribet apalagi yang ukurannya itu kecil. Kalau yang besar sih mudah, tetapi untuk yang ukuran kecil menggunakan jangka itu lebih sulit. Itu, ya. Kemudian yang terakhir ada meja gambar. Nah, ketika WFH atau kuliah dari rumah di saat pandemi ini, maka kita dalam praktek menggambar itu tidak menggunakan meja gambar. Bisa menggunakan meja biasa atau meja belajar. Nah, ini meja gambar ini ya, ini bisa digeser-geser ya untuk lengannya ini. Ini bisa kita geser ke kanan, ke kiri. Kemudian ini bisa digeser ke bawah, kemudian ke atas. Nah, di sini bisa dipasang nih penggaris segitiga. Ini sudah ada penggaris sikunya ya. Di meja gambar ini menurut saya ini juga sangat membantu sekali dalam menggambar. Jadi tidak usah kita tidak usah kita meletakkan gambar itu takut nanti gambarnya itu geser tas gambarnya ketika dilakukan penggarisan pengukuran dengan pembuatan garis dengan penggaris ya dan lain sebagainya. Nah, ini gambarnya nanti tinggal ditempel di sini biasanya, kemudian tempelkan menggunakan isolasi ya atau selotip. Ya, nanti tinggal kalau sudah selesai dicopot. Nah, itu. Nah, tinggal nanti kita menggunakan penggaris ini. Ini lebih cepat sekali gambarnya kalau di meja gambar. Itu, ya. Ini ada lengan, ini bisa digeser ke kanan ke kiri, ini bisa digeser ke bawah dan ke atas.
Itu ya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.